Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Monica, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2023 dengan NIM 23033035. Pada kesempatan ini, saya bersama tim akan mempresentasikan bisnis plan dalam program mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Padang tahun 2025. Saya berperan sebagai ketua pengusul dalam kategori industri kreatif dengan mengusungkan ide bisnis yang berjudul Memo Resin, inovasi papan ucapan resin untuk mengabadikan momen berharga. Momen spesial seperti wisuda, ulang tahun, atau perayaan lainnya pantas dirayakan dengan cara yang istimewa. Salah satu tren yang semakin populer adalah memberikan papan ucapan sebagai bentuk apresiasi. Sayangnya, kebanyakan papan yang ada di pasaran terbuat dari kertas atau kayu yang mudah rusak dan kurang tahan lama. Memo Resin hadir sebagai inovasi papan ucapan berbahan resin yang lebih kuat, estetis, dan bisa dipersonalisasi. Dengan desain elegan dan daya tahan tinggi, Memo Resin bukan sekedar hadiah, tetapi juga kenang-kenangan bernilai sentimental, cocok bagi mahasiswa atau siapapun yang ingin memberikan sesuatu yang unik dan berkesan. Selain menciptakan momen spesial yang lebih bermakna, Memo Resin juga membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi industri kreatif. Kami, mahasiswa Universitas Negeri Padang, mengembangkan produk ini sebagai solusi inovatif, melihat potensi besar resin sebagai material utama untuk hadiah eksklusif dan penuh makna. Tujuan mulia dari usaha Memo Resin yang akan kami lakukan ini diantaranya yang pertama yaitu ramah lingkungan. Dengan menggunakan resin yang berkualitas tinggi yang lebih tahan lama dibandingkan bahan sekali pakai, membantu mengurangi limbah dan mendukung berkelanjutan. Lalu yang kedua, mendukung kreator lokal. Bekerja sama dengan pengrajin dan seniman untuk membuka peluang ekonomi serta mengembangkan keterampilan mereka. Lalu yang ketiga, produk bernilai sentimental. Menawarkan papan ucapan yang dipersonalisasi dengan nama, pesan, dan elemen unik menciptakan kenangan yang lebih berarti. Lalu yang keempat, mengapresiasi seni dan kreativitas. Dengan desain yang estetis dan inovatif, Memo Resin bukan sekedar papan ucapan, tetapi juga karya seni yang bernilai tinggi. Lalu yang kelima, dampak sosial dan edukasi. Berbagi ilmu melalui kolaborasi dan workshop, membuka peluang bagi UMKM dan komunitas kreatif. Lalu yang terakhir, menjadi bagian dari momen bahagia. Hadiah elegan dan bermakna yang bukan sekedar ucapan tetapi simbol penghargaan yang bisa dikenang selamanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen serta problem dan kebutuhan para konsumen. Yang pertama, karakteristik calon konsumen potensial. Setelah memetakan pasar, tahap targeting Memo Resin adalah membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar. Adapun target pasar Memo Resin terbagi dalam dua segmen inti, yaitu kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, kebutuhan calon konsumen potensial. Dalam berbagai momen spesial seperti wisuda, ulang tahun, pernikahan, dan perayaan lainnya, banyak orang ingin memberikan sesuatu yang unik dan berkesan sebagai bentuk apresiasi kepada orang terdekat. Namun, konsumen menghadapi beberapa problem, yaitu yang pertama, keterbatasan pilihan papan ucapan yang unik dan personal. Yang kedua, anak muda cenderung mencari produk yang estetik dan instagramable. Yang ketiga, menciptakan produk yang bernilai sentimental. Yang keempat, meningkatkan apresiasi terhadap seni dan kreativitas. Sehingga Memo Resin hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini dengan menawarkan papan ucapan berbahan resin yang tahan lama, estetik, bisa dipersonalisasi, dan memiliki nilai sentimental yang tinggi. Memo Resin tidak hanya menjadi papan ucapan biasa, tetapi juga simbol penghargaan yang bisa dikenang selamanya. Memo Resin ini memiliki peluang besar di industri souvenir dan hadiah personal yang terus berkembang. Target utamanya yaitu adalah mahasiswa, pasangan yang merayakan pernikahan atau tunangan, serta individu yang merayakan ulang tahun juga menjadi pasar potensial. Yang kedua, target kedua adalah perusahaan atau lembaga yang membutuhkan hadiah eksklusif untuk acara penghargaan atau kenang-kenangan. Di sini, CMO juga akan menentukan produk ini sendiri pun adalah memiliki beberapa keunikan dan kekurangannya. Nah, dari keunikan ini, Memo Resin hadir sebagai inovasi atau papan ucapan berbahan resin yang unik, tahan lama, dan estetik. Berbeda dengan papan konvensional lainnya yang berbahan kertas atau kayu. Memo Resin ini menawarkan desain yang elegan, transparan, serta dapat dipersonalisasi dengan nama, pesan, dan elemen dekoratif sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, dari produk ini sendiri juga memiliki permasalahan atau kebutuhan konsumen yang cukup tinggi, sehingga dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama itu adalah kebutuhan personalisasi, yang dimana konsumen menginginkan produk yang unik dan sesuai dengan kepribadian mereka, seperti papan nama akrilik yang bisa disesuaikan dengan desain, warna, dan tulisan tertentu sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Yang kedua, estetika dan elegansi atau
Banyaknya pelanggan mencari dekorasi yang fungsional tetapi estetik dengan tampilan elegan yang cocok untuk berbagai keperluan. Yang ketiga itu adalah ketahanan dan kualitas. Material yang digunakan adalah akrilik yang daya tahan tinggi dan tidak mudah rusak yang digunakan dalam jangka waktu lama. Yang keempat adalah kemudahan pemesanan dan mengcustom produk, yang dimana konsumen ini akan menginginkan pemesanan yang mudah dan fleksibel serta dapat mengcustom produk yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kelima itu adalah harga yang kompetitif. Meskipun produk ini memiliki kualitas yang sangat baik, mereka juga akan tetap saja mencari produk yang harganya sesuai dengan budget mereka sendiri. Nah, permasalahan dan kebutuhan. Permasalahan utama konsumen adalah kebutuhan akan produk akrilik yang personal, estetik, berkualitas, mudah dipesan, dan memiliki harga kompetitif. Tim kami terdiri dari 4 bagian, CEO dan CFO dipimpin langsung oleh Silva Monika yang bertugas untuk memimpin dan mengelola perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. CTO yang dipimpin langsung oleh Fatimatu Zahra mengelola aspek teknologi dalam bisnis. CMO dipimpin langsung oleh Anissa Sabrina mengelola pemasaran dan branding perusahaan. COO yang dipimpin langsung oleh Faniatul Fajra yang bertugas bertanggung jawab atas operasional harian bisnis.